Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal TIU yang berkaitan dengan penalaran logis. Kalau dalam matematika ini masuk logika matematika yang ada premis-premisnya, kemudian kita disuruh menyimpulkan. Ada yang namanya implikasi, biimplikasi, dan lain sebagainya. Namun kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang prinsip matematikanya, tapi langsung aja. Nanti saya jelaskan sambil kita membahas soal. Oke, nomor satu ya. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Semua. Di sini ada kata semua, bukan sebagian. Ricci berumur 1 tahun. Oke. Jadi di sini, kalau ada ini kan ada dua premis ya. Premis yang pertama dan yang kedua. Kemudian kita disuruh untuk menyimpulkan. Kita disuruh menyimpulkan. Nah, kalau di premis satu dan premis 2 itu ada unsur yang sama, yaitu ada tahun, kita coret. Biasanya ya, kesimpulannya tidak mengandung tahun. Ya, kesimpulannya tidak mengandung tahun dan yang spesifik. Jadi kalau ada tahunnya coret, ada tahunnya coret, ada tahunnya coret. Ya, tinggal menyisakan B dan B. Oh, ini kayaknya mudah untuk dicoret, jadi langsung aja ya. Oke, sekarang kita baca. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Ricci berusia 1 tahun. Berarti Ricci adalah siswa TK atau Ricci bukan siswa TK. Ini kan mudah ya karena sudah kita mengeliminasi 3 jawaban yang salah. Berarti Ricci adalah siswa TK. Itu ya salah satu tipsnya. Kalau di premis satu dan premis 2 kita menemukan komponen yang sama, itu biasanya ya di kesimpulannya tidak ada komponen yang sama itu. Kayak ini tadi sama-sama ada komponen tahun, maka jawaban yang mengandung tahun kita langsung coret. Gitu ya. Ingat, yang namanya tips itu tidak applicable pada semua nomor. Ya, kita tetap harus membaca secara seksama. Tapi ini mostly bisa bekerja. 80% ya, sudah saya coba. Ini benar jawabannya. Kan saya sudah cocokkan dengan kunci jawaban. Nah, sekarang yang nomor 2. Semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Lihat, di premis satu dan premis 2 ada komponen yang sama, yaitu apa? Kebun binatang. Kebun binatang. Nah, berarti coret aja atau eliminasi aja jawaban-jawaban yang mengandung kebun binatang. Yang A ada kebun binatang, berarti salah. Yang D ada kebun binatang, yang E ada kebun binatang. Tinggal B dan C. Sangat membantu kan ya cara ini? Sangat membantu. Nah, sekarang kita baca. Semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih semua ya. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Berarti harimau menempati kandang yang bersih. Bukan harimau hewan yang bersih, bukan. Harimau menempati kandang yang bersih. Jadi di sini tadi kan ada semua. Pilih yang spesifik ya. Ricci ini kan spesifik. Harimau spesifik. Nah, maka kesimpulannya itu yang spesifik dan tidak diulang di premis satu dan premis 2 atau kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalau misal bingung istilah premis gitu ya. Kemudian sekarang yang nomor 3. Kita menggunakan cara yang sama. Apakah itu masih bisa gitu ya? Semua, ada kata semua lagi ya. Semua mahasiswa Universitas Gatot Kaca lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa Universitas Gatot Kaca adalah pekerja di PT X. Nah, apa yang sama? Oke, kita coba apakah cara kita juga berlaku di sini atau enggak, ya. Oke, ini paling mudah dulu ya caranya sebelum ke tips saya tadi. Kalau ada premis semua dan sebagian, kalau ada premis semua dan
sebagian, maka tidak mungkin jawabannya semua. Caranya ya. Kalau ada premis semua dan sebagian, maka tidak mungkin jawabannya semua. Maka bisa kita coret yang semua-semua. Ya. Semua, 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 semua. Ini pas pas banget semuanya bisa dicoret ya. Nah, jawabannya ini, sebagian pekerja PTX yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatot Kaca lulus tepat waktu. Ini masih lumayan ya, karena kebetulan semua gitu. Jawabannya yang D. Kemudian eh yang nomor 4, ini tiap soal beda trik ya. Ada beberapa trik lah maksudnya. Kita coba aja ya. Hanya jika berbakat dan berlatih keras, seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. Berarti hanya jika berbakat dan berlatih keras. Ada dua syaratnya ya. Seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. Ingat, ini ada dan ya di sini. Dan berarti harus keduanya, yaitu berbakat dan berlatih keras. Kesimpulan yang logis dapat ditarik dari pernyataan di atas adalah jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Ini sudah benar. Kemudian yang B, kenapa ini salah? Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berbakat. Hampir benar. Nah, kalau negatif kan negatif semua. Tapi ini kan hanya disebutkan satu, tidak berbakat. Harusnya tidak berbakat dan tidak berlatih keras. Ya. Ingat, ada dua komponen di sini. Ini tidak bisa pakai tips dan trik, memang harus pakai penalaran kita. Kemudian yang C, jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berlatih keras. Enggak. Nah, ada bakat juga. Jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak bekerja keras, maka ia akan sukses. Salah. Wong tadi udah disebutkan harus berbakat dan berlatih keras, so ini ada tidaknya. Salah. Jika seseorang sukses jadi atlet profesional, maka dia harus berlatih keras meski tidak berbakat. Tidak boleh. Meski tidak berbakat. Ini nggak boleh pakai pendapat pribadi loh ya. Ini tidak ada ruang untuk berdebat di sini maksudnya. Loh, kan bisa jadi walaupun tidak punya bakat kalau berlatih keras kan bisa jadi atlet profesional. Iya, itu kan dalam real kenyataan. Tapi ini kan sesuai dengan yang ada di sini saja gitu loh. Kesimpulan kita hanya diminta untuk menyimpulkan berdasarkan data atau paparan fakta yang ada di sini, bukan di luar-luar. Nah, misal yang E, jika seorang sukses jadi atlet profesional, maka dia harus berlatih keras meski tidak berbakat. Misal kalian mau ngasih contoh Ronaldo, nah buktinya Ronaldo itu, misal ada yang bilang tidak punya bakat, tapi karena berlatih keras maka dia dia jadi atlet profesional. Lah itu kan beda cerita. Ini berdasarkan ini aja, nggak usah kemana-mana. Nah, cuma ya eh, kalau saya ini beda topik ya. Kalau saya percayanya Ronaldo itu juga punya bakat gitu, berlatih keras dan punya bakat. Itu kan hanya opini-opini eh, masyarakat aja ya yang menyimpulkan seperti itu. Kok jadi ke Ronaldo? Oke, kembali lagi ya. Itu tadi tentang mengambil kesimpulan. Hanya stick pada apa yang disajikan dalam soal. Jangan kemana-mana. Jangan menggunakan pengetahuan eh umum. Ya. Kemudian yang nomor 5. Kita bisa pakai trik nggak ya kira-kira? Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5. Oke. Ini ada eh, yang sama ya, yaitu 3,5, ya kan? Nah, ini ada, walaupun di atas ini di bawah ya, ini ada komponen yang sama yaitu 3,5, 3,5. Ini kan premis atau kalimat yang pertama, ini kalimat yang kedua. Kemudian kita disuruh menyimpulkan. Berarti eliminasi jawaban yang mengandung kata 3,5. Karena ini eh, ada di kedua premis. Berdasarkan tips dari saya tadi, jangan dipilih kalau udah ada dua. Jangan pilih jawaban yang mengandung
kata yang ada di premis satu dan premis 2. Ingat, kalau di sini ada beberapa, nah, ini kan semua anggap ya ini beberapa, semua ini pasti salah, ya. Gampang nggak? Kalau ini nggak perlu pakai, kita nggak perlu kayak nomor 4 yang harus kita baca ya. Kalau nomor 5 ini sudah A dieliminasi, B eliminasi, D eliminasi, E eliminasi, C jawabannya. Dah cepet. Kalau soal logika seperti ini kan ketika kita under pressure ya, kita tuh jadi logika kita tuh juga susah gitu bekerja ini gimana ya gitu ya. Baca berkali-kali tapi nggak mudeng-mudeng, nggak paham-paham. Gitu. Karena kita under pressure. Nah, ketika kita under pressure, salah satu eh, solusinya yang menggunakan tips tadi. Tapi ingat, tips tidak bisa applicable kepada semua soal. Makanya kita harus belajar kira-kira soal mana yang bisa menggunakan tips dari saya tadi. Oke, nomor 6. Ada kata semua. Gampang ini kalau ada semua. Tapi dilihat dulu, jawabannya bisa langsung dieliminasi enggak. Semua ujian dapat dikerjakan dengan mudah kalau mau belajar materi yang tepat. Premis yang pertama. Semua ya, semua ujian dapat dikerjakan dengan mudah jika mau belajar materi yang tepat. Sebagian materi yang tepat bisa didapatkan dengan berlatih soal-soal 3 tahun sebelumnya. Oke. Kita pakai trik yang eh, ada yang sama. Mana? Komponen yang sama. Di premis satu dan premis 2 kita coret komponen yang samanya yaitu materi yang tepat. Ini kan ada kan materi yang tepat ini. Materi yang tepat, coret, materi yang tepat, coret. Kemudian kita coret pilihan yang ada materi yang tepat. Gitu. Yang A nggak ada, yang B ada materi yang tepat, berarti nggak kita pilih. Berarti 39. Oke, ternyata kita hanya bisa mengeliminasi satu opsi. Lumayan, ya. Memperbesar chance kita untuk memilih jawaban yang benar, ya kan? Nah, sekarang kita kalau ini benar-benar kita baca ya, menggunakan logika kita. Eh, semua ujian dapat dikerjakan dengan mudah kalau mau belajar materi yang tepat. Sebagian materi yang tepat bisa didapatkan dengan berlatih soal-soal 3 tahun sebelumnya. Untuk memudahkan pengerjaan ujian, berlatihlah soal-soal. Salah. Nggak ada spesifik yang menunjuk pada premis satu dan premis 2. Berlatih soal sangat penting. Nggak ada kata-kata nggak ada kata-kata penting. Ini pendapat tambahan. Nggak boleh kita mengadopsi kata lain dari di luar premis-premis ini. Berlatih soal 3 tahun sebelumnya membuat ujian tidak mudah dikerjakan. Salah, kan malah mudah toh ada kata tidaknya ini ya. Agar mudah mengerjakan ujian, berlatihlah mengerjakan soal 3 tahun sebelumnya. Oke, yang E. Nomor 7. Nomor 7, apa itu nomor 7? Kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, jangan banyak tidur. Ya. Terlalu banyak tidur membuat pusing. Kesimpulan yang tepat adalah eh kira-kira bisa nggak ini? Oke, kalau ini kayaknya tidak bisa menggunakan tips ya. Kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, jangan banyak tidur. Terlalu banyak tidur. Nah, ini ada kata yang bisa dicoret ya. Banyak tidur, banyak banyak tidur ada nggak ya? Ini tidur terlalu banyak kan sama ya. Banyak tidur, tidur terlalu banyak. Ini premis satu. Ini yang ini, kok ada titiknya? Ini premis 2. Berarti yang ada banyak tidurnya dihapus. Oh, nggak ada. Oke, berarti ini tidak bisa menggunakan tips and trick. Harus benar-benar menggunakan logika. Oke. Di sini disebutkan kalau ingin semua mimpi Anda jadi kenyataan, jangan banyak tidur. Terlalu banyak
ini terlalu banyak tidur ya. Terlalu banyak tidur juga membuat pusing. Kesimpulannya, kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, Anda akan pusing. Ya, enggak juga. Semua mimpi Anda akan membuat pusing. Enggak. Ada kata semua itu biasanya salah ya kalau mau mengeliminasi. Semua kalau Anda pusing, mimpi Anda menjadi kenyataan. Enggak juga. Kalau ingin pusing, berbanyaklah mimpi. Enggak. Sedikit tidur membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Ini yang benar. Ya kan? Sedikit tidur kan tidak banyak tidur. Membuat mimpi menjadi kenyataan. Yang E. Kemudian nomor 8. Oke. Semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Ini premis satu. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Ini premis 2. Nah, kita lihat dulu. Ini bisa pakai trik ya. Komponen yang sama dicoret, yaitu sama-sama punya kata lulusan SMA, lulusan SMA. Jadi jawabannya tidak ada komponen lulusan SMA-nya. Berarti ini bisa dicoret yang B, walaupun cuma satu ya, lumayan. Oh ya, lagi bisa coret lagi kalau ada kata semua dan beberapa ya, kayak yang nomor yang di awal-awal tadi. Kalau ada semua dan beberapa, maka jawabannya tidak mungkin semua. Nah, kita udah mengeliminasi A, mengeliminasi B, mengeliminasi D. Tinggal C dan E. Lumayan. Semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Beberapa mahasiswa suka sepak bola. Tidak ada mahasiswa yang suka sepak bola. Nggak mungkin. Tidak ada mahasiswa yang suka sepak bola. Yang tadi disebut beberapa lulusan SMA suka sepak bola kok. Yang lulusan SMA akan menjadi mahasiswa. Berarti artinya beberapa mahasiswa suka sepak bola. Yang C. Gitu ya. Kemudian nomor 9. Oke. Nah, ini ada kata semua, ada kata sebagian. Langsung aja yang ada semuanya dieliminasi. Nah, ini mulai mulai menantang ya soalnya karena lainnya pakai kata beberapa ya. Jadi kita hanya bisa mengeliminasi satu, tapi itu lumayan. Nah, kita hargai setiap proses ya. Oke. Semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Berarti di sini ada nggak komponen yang sama? Yang premis satu sama premis 2. Ini premis satu, ini premis 2. eh Sebentar. Ada ya? Sejumlah uang kayaknya. Uang. 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 Kendaraan nggak boleh ya. Ini kendaraan sesuatu yang penting ya. Uang-uang ini berarti jangan dipilih yang mengandung uang. Ini berarti ya. Jangan dipilih yang mengandung uang. Berarti nah, beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. Apakah di sini ada kata tidak membayar? Tidak ada kan? Nah, berarti ini salah. Nggak boleh ada extra information kecuali yang ada di soal. Beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. Nggak ada pernyataannya. Pernyataannya cuma semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Berarti kan kesimpulannya sebagiannya tidak boleh lewat tol, ya kan? Nah, ini berarti sebagian kendaraan tidak melewati tol. Itu ya. Kemudian terakhir ya untuk nomor berikutnya tunggu video selanjutnya. Oke. Seekor ayam badu selalu bertelur minimal 3 butir per hari dalam 3 butir per hari dalam seminggu. Iya, iki maksudnya. Ini premis nomor 1 ya. Badu selalu memberikan semua telur ayam kepada Budi. Nah, di sini ya, yang ada kata badu-badunya itu dia dihapus. Berarti ini yang ada badu,
bedu, bedu, bedu itu salah. Ya, berarti apa? Seekor ayam badus selalu bertelur 3 hari gitu ya. Kemudian dalam seminggu. Kemudian Badu selalu memberikan semua telur ayam kepada Bude. Kesimpulannya, Bude mempunyai banyak telur ayam. Kalau yang A, dalam 2 hari telur ayam Badu berjumlah 5 butir. Salah. Kalau dalam 2 hari ya berarti kan 3 kali 2 ya 6. Salah. Badu mempunyai telur ayam yang banyak. Wong dikasihkan Bude, selalu dikasihkan Bude. Yang D, Badu mempunyai banyak telur ayam. Iya, tapi kan di premis kedua selalu diberikan Bude, makanya sudah tidak punya. Apalagi menyimpan, tidak ada di sini klausul atau kata-kata menyimpan. Nah, yang paling tepat, walaupun sebenarnya ini tidak terlalu banyak yang tepat ya, yang paling tepat adalah Bude memiliki banyak telur ayam. Oke, kalau kita simpulkan ya, ada beberapa soal yang bisa menggunakan trik saya. Apabila premis atau pernyataan ya, apabila susah ya. Oh maaf, ini susah untuk ditulisi. Saya pakai PDF saya. Jadi tipsnya, ingat ya, tips ini hanya aplikabel pada beberapa soal, tidak bisa semua soal. Makanya kita harus jeli-jeli dalam memilih soal. Tipsnya adalah apabila ya premis satu dan dua atau kalimat satu dan kalimat dua memiliki komponen yang sama, maka jawabannya pasti tidak mengandung komponen tersebut. Tadi kan udah banyak kita praktekkan ya. Kemudian eliminasi ya. Eliminasi opsi jawaban ya yang mengandung komponen yang dimaksud pada klausul nomor 1 ya, yang mengandung komponen tersebut. Nah, kemudian nomor 3, kalau premis 1 itu menyebutkan semua, premis semua, kalau premis 2 sebagian atau separuh, maka kesimpulannya adalah tidak mungkin jawabannya, tidak mungkin kesimpulannya adalah semua. Jadi bisa dieliminasi. Oke, itu tips dari saya, 3 tips dari saya untuk mengerjakan soal penalaran logis. Karena soal ini walaupun tidak mengandung angka, yang menurut kita itu angka itu paling momok ya, tapi sebenarnya ini juga momok. Karena logika kita tuh ketika under pressure, ketika deg-degan itu susah untuk dapat jawabannya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.